Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast. Hello, welcome back. Where we are being rooted in truth And led by the Spirit. Hallelujah. Saudara, hari ini adalah hari yang spesial. And this is a special episode, right, Pastor Very Mike? special. Karena kita kedatangan satu guest speaker yang luar biasa banget. Yes. Namanya Pastor Andy Cokro. Welcome Pastor Andy. Hi, how are you guys? Good. Good. Kita senang banget Pastor Andy. You can join us, bisa bergabung di Dio and Mike podcast. Ya, And saya sedang juga. Pastor Dio dan saya sendiri, we honor you. Karena kami tahu you are a father to this generation and to Bapak many buat generation. generasi Bapak. Dan it is such a joy kita bisa sama-sama pingin banyak belajar dari Pastor Andy. Yeah. Kita mau dengar the God story in your life. Yeah. And through your ministry. Dan kita juga tadi ngobrol-ngobrol di Green Room bahwa banyak dari apa yang Pastor Andy tabur many years ago, buahnya itu masih dinikmati oleh generasi yang penerus sampai hari ini. Ya kan? And we want to talk more about that in this episode. But sebelum itu, saudara, mungkin beberapa belum tahu ini siapa sih Pastor Andy. Jadi, please Pastor Andy, introduce yourself. Oke, nama saya Andi Cokro. Saya lead pastor dari GBI Grow Community Church yang ada di Pondok Indah Mall. Dan ada campus juga di Bekasi dan juga ada di Manado. Tuhan kasih saya untuk mempersiapkan next generation umat yang layak bagi Tuhan. I think that's all I can. You know, saudara, tadi kita belum sebut judul daripada episode ini. Yeah. Judul daripada episode ini adalah tidak ada lintas generasi tanpa regenerasi. Come on. There is no intergenerational without regeneration. Dan saya suka karena ada kata generation dalam gereja Pastor Andy. Jadi nanti kita akan ngomong soal itu. Tapi sebelum itu, saudara, kita mau tanya Ko Andi. Aku ngomongnya sorry ya, kebalik-balik antara Ko Andi dengan Pastor Andy. Pastor Andy banyak gerak di youth revival, youth movement tahun mungkin 20-30 tahun lalu, Pastor. Bisa share nggak apa yang terjadi saat itu? Karena kan sekarang ini kita juga menantikan revival, Pastor Andy. Well, sebetulnya ya kayak kamu aja bingung, jemaatnya juga bingung nyebut saya Ko Andi atau Pastor Andi sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih sama. Anak-anak saya paling komplain karena yang younger dari mereka yang lebih muda panggil saya Ko Andi gitu, bilang, how come you call my dad Ko Andi gitu. Harusnya Om Andi. Bahkan Opa gitu kan. Karena mereka dipanggil tante sama beberapa anak youth yang masih teenagers kan. Tapi saya dipanggil tetap Ko Andi. But I thanks God bahwa melayani anak muda bukan jabatan tapi hati. Saya selalu percaya itu. Tapi kalau lihat back 23 tahun yang lalu, waktu Tuhan panggil saya pulang balik dari Amerika, aku cuma encounter dengan satu suara. Sebetulnya semuanya lagi oke, Dio, Mike. Saya jadi young pastor yang waktu itu dipercayakan gembalakan 7 gereja yang ada di Northwest Amerika, damai di West Coast. Tiba-tiba saatnya saya dengar satu suara kayak like a groaning sound, tapi bukan sakit ya, tapi ada excitementnya, tapi ada something yang mau explode gitu ya. It's like a million youth groaning sound, and that sound is like, buat saya itu nggak tenang. Saya bilang, Lord, what kind of sound is this? Ini suara apa Tuhan? Tapi Tuhan nggak jawab. Tapi semakin keras saya dan saya start crying. Start berlutut. Saya bilang, Tuhan, saya mau dapetin suara itu. Di mana? Dan saya jelas sekali, saya nggak orang yang audible banget, tapi saya jelas banget dia bilang, back to Indonesia, balik to Indonesia dan temukan ya. Dan saya ingat, singkat cerita, saya balik ke Indonesia, clueless mengenai kegerakan ini. Dan di saat yang bersamaan, Pastor Nico ordain saya untuk jadi ketua KPA di seluruh Gatot Subroto, untuk menjadi ketua youth pastor. But I'm still clueless. Gimana sih ini ngelayani anak muda? Saya ingat pertama kali saya di-ordain, saya mimpin raker ketua-ketua youth seluruh Indonesia, langsung KKR di Bandung. Wow. Kan gue pikir, gue harus altar call nih, banyak kan. They want to know me waktu itu kan. Tahu nggak altar call pertama, nggak ada yang maju. Because I don't know how to do altar call. Sampai saya
ngerasakan, wah ini gue bukan orangnya nih. Tapi disitulah saya mulai dengan, kalau lu nggak tahu, lu tanya. Kalau lu nggak bisa, lu belajar. Come on. Yang saya lakukan waktu itu ada 2 full timernya departemen youth saya. Akhirnya mereka tolongin saya, mereka yang altar call. Dan waktu mereka altar call, orang maju. Saya langsung ajak mereka makan dan bilang, come on guys, tell me, teach me how to do altar call. Dan mereka bilang, Ko Andi, oke, mulainya gini, jangan langsung begini, ada seninya, ada timingnya, Ko Andi tunggu nadanya. Oh, oke. Ya, we know you have a good message, tapi just wrong timing gitu. Dan saya mulai belajar di situ. And that's the lesson number 1 actually. Saya belajar bahwa saya orangnya untungnya nggak berasa karena aku di nomor 1, aku harus tahu semuanya. Dari situ aku mulai belajar. Dan dari situlah my journey. Dan saya ingat waktu itu, waktu saya pertama-tama kali jadi youth pastor seluruh Indonesia. Itu kira-kira, tahun berapa? 2002 November. 2002 November saya di-ordain. Dan saya ingat waktu itu, saya sudah kenal dari kecil, tapi waktu itu saya under Pastor Billy Nyotoro Harjo, dan kita discuss what can we do untuk gerakan anak muda. Waktu itu youth di seluruh GBI Jalan Suproteri sedang turun. Somehow waktu itu orang carinya kalau nggak ada yang celebrity ataupun entertaining yang ini sepi. Dan waktu itu kami berdua sepakat akhirnya menemukan satu kata, yaitu faceless nameless generation. Yaitu di mana ada satu generasi yang nggak cari festival tapi encounter with Holy Spirit. Come on. Dan walaupun nggak ngetop, kami mulai lakukan. Dan saya ingat waktu itu kita adain, kita sebut malam First Love, malam pujian penyembahan. Kita nggak tulis siapa yang bicara, kita nggak tulis apa acaranya. Dan kita ngadain setelah doa pengerja, kita nebeng sama di JCC waktu itu ya. Sebetulnya bisa muat 4.000, tapi kita kotakin, kita sekat ke yang 1.000. Kita kasih kursi pula. Dan saya nggak pernah lupa, kita waktu itu mulai dengan pre-service. I just believe this. Kalau kita melayani di lawat Tuhan, pasti nanti juga dilawat Tuhan. Itu yang kita bilang. Jadi kita start with worship, enjoying the worship. Saya ingat my keyboardist nangis gak bisa main, drummer cuman kneel down. Dan lagi tengah-tengah kita asik doa, tiba-tiba itu masih 1 hour before the 1 jam sebelum itu. Tiba-tiba satpam itu datangin saya bilang, Pak, ini kapan mau mulai? Saya bilang, kita masih punya 1 jam lagi. Enggak, you have to start now. Why? Di luar tuh udah begitu banyak, dan saya nggak pernah bayangin banyaknya seperti apa. Di luar tuh ada 5.000 anak muda. Disekat buat 1.000, yang datang 5.000. Langsung kita angkat semua kursi, kita buka semua sekat. In 1 hour we managed to enter the 5,000. Dan aku nggak pernah lupa malam itu benar Holy Spirit. Dan malam itu kita kenalin satu lagu yang disebut King of Majesty. And that's building just shaking, bro. I mean like kita sampai di komunitas orang bawah itu lagi buka puasa, saya ingat waktu itu ya. Karena they just saw the dust tuh coming down gitu ya. Dan but instead that night kita akhirnya dapat nama Generation Revival of Worship. Di mana let's gather the generation just to worship God. Dan disitulah kita mulai perjalanan kita dari satu kota ke kota, satu rayon ke rayon. Just gather the generation untuk ketemu Tuhan, itu aja. No, Pastor, kalau gitu waktu itu Generation Revival of Worship, it's grow. Then in the next season of your life, sampai hari ini your church is also grow. Jadi it's like you are going through a journey with God. And in every season you are stepping closer and closer to God's destiny for your life. Now, Pastor Andy, waktu itu when you were leading that movement with Pastor Billy also, how old were you? Umur berapa Pastor Andy waktu itu? Kalau ngomongin artinya saya umur 30 waktu saya mulai. Usia kita. Saya umur 30 tahun waktu saya mulai itu. I remember dan kita mulai dengan clueless, cuman tahu gather
young generation dan begitu banyak ya. Wow. Tanda-tanda ajaibnya. Oke, 2002 aku masih 12 tahun. Yeah, that's right. Jadi Me aku too. aku tumbuh di keluarga Gatot, tapi aku nggak dengar karena aku masih 12 tahun dan waktu itu belum ada sosial media. Betul. Aku nggak tahu what's going on. Pastor Andi bisa nggak share, maksudnya for the record. Jadi itu di Jakarta 5.000 dan waktu itu maksudnya tiap tahun apakah Pastor Andi formatnya ke kota lain atau ke rayon-rayon dan kumpulin gembala-gembala, anak-anak muda. I mean, kalau sekarang kan people know social media can gather. Waktu itu how did they come gitu and what's the impact, Pastor? Well, many stories guys. I mean kalau aku bisa cerita yang banyak. Let's take a spot. Saya ingat saya waktu itu ada di ruangan pembicara. Saya, Pastor Bambang Yonan sama Pastor Billy Nyota Harjo. Kita lagi nunggu kapan kita mau khotbah kan. And I know they start already. Kita masih ada di green room. Kita sharing about what's Grow all about. Dan setelah 45 menit yang saya realize, pertama kita kok gak diajak-ajak masuk. Kedua, they don't change the song gitu loh. It's still the first song yang tadi dia mulai. Nah, kita akhirnya terus aja after 1 hour still that same song. Bapakku yang baik. Akhirnya saya curious kan. Saya bilang ini either my music team nggak kreatif atau ada apa nih gitu ya. When I went outside, saya tuh nggak pernah lupa itu yang di atas sudah nggak ada yang mimpin. Jadi all my worship leader just kneel down and they keep singing that song for 1 hour. And itu di Medan Plaza, waktu itu belum terbakar ya. Medan Plaza itu ada 1.200 anak muda. Itu mereka cuma udah saling mendoakan sendiri aja. Kita ngelihat kasih Bapa tuh kental banget di situ. Sampai akhirnya waktu saya masuk, saya sama Pastor Billy, Pastor Bambang, kita cuma enjoy aja gitu. Bilang, kita kayaknya nggak perlu bicara deh. Tuhan udah bicara langsung. Dan itu anak-anak terlepas dari kepahitan, dari roh bunuh diri, itu udah teriak-teriak sendiri semua. We just guard them, make sure they are okay. Dan malam itu benar-benar kita ngerasain bahwa itulah faceless, nameless. Nggak ada yang harus cari bunga, nggak harus cari nama. Cuman mukanya Tuhan, namanya Tuhan yang diagungkan. Gitu. The second thing saya pernah di gerejanya Pak Budi, Pastor Budi I think spoke in your podcast juga beberapa waktu lalu di Lampung. Pak Budi Lampung, di Lampung. Budi Cahyadi. Ya Budi Cahyadi. Tapi sebelum Pak Budi jadi pastor di sana, waktu itu masih uncle-nya dia. Kita ingat kita masih pre-service. Mereka lobbynya karena kecil. I know that waktu itu agak hujan. Jadi mereka kedor pintu. Kalau nggak mereka kehujanan kan. Jadi kita harus cut short kita punya pre-service. Mereka supaya bisa masuk, anak-anak muda penuh, sesak. Dan itu saya nggak pernah lupa. Waktu worship leader saya bilang, biarlah malam ini penuh sukacita Tuhan. Itu suddenly 300 people di depan itu penuh dengan holy laughter. Wow. Suddenly. Kita kan kita gak biasa dengan hal-hal yang mungkin seperti itu waktu itu. We love worship, kita udah siap gebrak lagunya. And they no clue. Tiba-tiba 300 anak penuh dengan sukacita, ketawa, penuh dengan Roh Kudus. For half an hour, we just enjoy the worship dengan benar-benar dengan hadirat Tuhan, dengan sukacita. Dan seperti hal-hal seperti itu yang kita lihat yang unscripted. Saya nggak pernah lupa ini yang 2005 Istora Senayan, 11,000 youth gather di Istora Senayan pada waktu itu dengan judul Possess the Land. Kita udah gather all the fathers, kita bilang yuk kita utus the Joshua untuk possess the land. Dan saya dapat ide seperti ini. Karena kita sangat penting pre-service. Waktu kita mulai pre-service dalam, kalau ada orang datang, saya minta pendoa-pendoa itu ajak worship mereka di lobby. Karena Tuhan udah lihat pada saya waktu Tuhan akan bekerja justru di lobby. Come on. Dan itu yang terjadi. Jadi saya coba keluar di tengah-tengah pre-service, itu anak-anak udah mulai kneel down, nyembah. Di lobby? Di lobby, di sebuah pintu sebelum ini ya. Sehingga waktu kita buka pintu, people literally running. Dan waktu mereka duduk, they keep worshiping. Dan that's for the first time. Dan I think the only, itu satu-satunya ya,
kita itu ngadain altar call di awal. Wow. Can you imagine? Bahkan sebelum semuanya. Karena waktu mereka udah masuk, duduk, gak ngobrol, they worship lagi gitu loh. Wah. Musik, saya langsung bilang keyboard, just play. Waktu itu masih setengah jam. Masih ada, biasanya ada video-video yang buat youth gathering. Tapi kita stop the video. Build the atmosphere. Jadi mereka main pelan-pelan. Dan mereka mulai grup demi grup doa. Saya ingat banget kita kumpulin all the fathers, bilang, hey, kan kita di sini ngedoain mereka bukan untuk nyanyi. Why don't we kita start dengan altar call untuk ini. Dan itu saya nggak pernah lupa loh, altar call yang mungkin hampir setengah gedung kali turun. Dan after that jebol lah, udah mau lagu praise, mau lagu apa, nggak mau pulang anak-anak itu. Wow. Dan malam itu saya ingat bahwa Pak Rohani datang just give impartation untuk mereka possess the land. Dan itu jalan kemana-mana. Ada funny story satu yang mungkin aku tulis dengan ini. Kita pergi ke Padang, gerejanya nggak terlalu besar. Dan sampai malam itu waktu kita mau, emang saya lihat gereja yang dipakai itu ada spanduk lain, akan ada KKR kesembuhan. Tapi itu next week, after that gitu. Dan dilayani oleh satu ministry dari Jakarta. Rombongan dari Jakarta ditulis di itu aja kan. Nah, kita itu ada di daerah pecinan, di daerah-daerah Chinatown gitu ya. Dan bus yang kita pakai, tim kita Grow dari Jakarta ini, tulisannya adalah rombongan dari Jakarta gitu. Dan tiba-tiba di pecinan itu oh ternyata KKR-nya tuh malam ini. KKR kesembuhannya itu malam ini gitu ya kan. Jadi saya nggak expect, saya datang biasa setengah jam sebelum mulai saya datang, dan tapi saya agak mulai curiga, ini kok yang datang banyak orang tua gitu ya. Well tapi it's okay, mungkin mereka nganter anak-anaknya. Dan terus kaget lagi saya masuk, banyak kursi roda, ada juga ranjang-ranjang rumah sakit. Gitu. Saya udah mulai bilang, this is either saya yang salah tempat atau mereka yang salah tempat, gitu ya. Akhirnya saya mulai tanya sama panitia, what's happened? Ini kok banyak orang sakit? Pak, mereka pasti salah nih, karena mereka emang minggu depan mau ada KKR kesembuhan ilahi. Dan mereka lihat tim ini rombongan dari Jakarta, sama mereka datang. Saya pesannya, udahlah, udah datang pastor, doain aja. Iya, you yang ngomong, saya kan susah. Tapi itu saya nggak pernah lupa. Yang main keyboard itu namanya Devi. Devi sudah meninggal sekarang. Dia seorang one of my dearest keyboard player. Dia meninggal karena jantung bocor dan urapannya dahsyat. Memang dia kalau udah bisa main sambil nangis. Saya bilang, setelah saya khotbah, saya bilang, hey, why don't you play? And terus saya bilang, seperti Daud main kecapi, roh jahat pada Saul akan keluar. Terus saya baru ngomong itu, tiba-tiba saya dengar the whole building start crying. And that my sister playing the keyboard semuanya. Dan aku rasain benar-benar hadirat Tuhan turun. Akhirnya saya buat altar call. Saya bilang oke. Tadi saya bilang oke, saya mau doa yang pertama yang sakit hati, yang sakit hubungan. Saya mikir bukan sakit fisik gitu ya. But you know, mereka udah haus banget. Yang lari pertama ya sakit fisik juga akhirnya yang maju gitu loh. Tapi saya gak pernah lupa loh. Pertama saya datangnya ada orang yang besar, ini kayak ada tumor segini besar ya. Itu saya gak pernah loh. Saya pegang itu lehernya begini. And literally saya ngerasain tangan saya kayak zet begitu. Wow. And that tumor just gone, masuk. Sampai saya nggak percaya itu. Dan tiba-tiba saya lihat gini di belakang udah ada orang lumpuh lari-lari. Aduh, so my team become so excited karena mereka nggak pernah lihat that kind of miracle happening. Itu benar-benar, dan ternyata malam itu 6 orang bangkit dari kursi roda. Ada 3 cancer yang sembuh, dan ada 1 orang yang pendek kakinya sebelah itu tiba-tiba bisa sama. I think that's the only grow yang biasa kita kelar itu kita tos-tosan, itu kita diam semua di mobil and we start crying like wow. Kita gitu loh. Who are we gitu. Tapi waktu di mobil tuh
besok kita saling ngobrol, wah asik tadi malam ya gini. Kita cuma diam and we start crying. Like, come on God, kita datang ini kan siapa kita gitu ya. Tapi itulah, saya percaya hadirat Tuhan bisa menyembuhkan generasi. Dan dari tadi Pastor Randy ngomong, kita lihat kuncinya dari tadi dan beberapa kesaksian apa yang terjadi, it's always worship. Yeah. It's touching the heart of God. Dan itu gak pernah berubah. Yeah. Di generasi ini pun mungkin para viewers juga harus tahu bahwa we are crying for revival, kita minta kebangunan rohani, tapi kita harus kembali kepada the heart of worship. Yeah. Yang Pastor Andi katakan, it's all about worship. Kembali kepada hati Tuhan. Dan pada akhirnya adalah hidup yang diubahkan, yang sakit sembuh, yang tertawan merdeka, yang terbelenggu lepas. Dan Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Nah, kalau Pastor bisa ceritakan, tentu nanti kita juga mau bahas bahwa dari kegerakan grow tersebut, the generation revival of worship, akhirnya Pastor Andy pun sekarang memimpin sebuah community gereja lokal yang membangkitkan pemimpin yang juga berfokuskan kepada pemuritan, karena we are passing not only the legacy tapi prinsip-prinsip kebenaran. Nah, Pastor bisa cerita nggak dari kegerakan tersebut yang terjadi, anak-anak muda yang melayani dengan Pastor Andy, selain orang-orang on the spot yang terima mujizat, mereka sembuh, apa yang Pastor Andy melihat sebagai buah dari satu musim di mana Pastor keliling kota-kota di Indonesia? Buahnya apa, Pastor, yang Pastor bisa lihat sampai hari ini, bahkan Pastor bisa berkata, ini ada karena 20 tahun yang lalu? Ya, pada waktu itu jelas karena kita grow become tadinya local movement di GB Gatsu, dan kita mulai bergabung dengan gerakan doa nasional, dan pada waktu itu pintu terbuka waktu Tuhan izinkan saya ketemu dengan gerakan yang disebut dengan The Call. Come on. Ya, saya dan Pastor Billy, kami somehow kita liatin satu website tahun 2000, this man named Lou Engle gather 1 million youth, no, not even 1 million, 400,000 waktu itu, di the DC Mall. Mereka tahun 2000 di situ, dan mereka juga pakai Faceless Nameless Generation, dan disebutkan this is not a festival, this is not a celebration, disebut fasting and praying for nation. Di situ tiba-tiba it just struck my heart. Saya bilang, Lord, this is it. This is grow gonna be gathered generation to fasting and praying for Indonesia. Itu yang dapatnya tiba-tiba. Tapi saya nggak tahu gimana kan sampai ke sananya. But I remember Tuhan mulai bukakan pintu saya ke bangsa-bangsa itu tahun 2005. Waktu I met Jerome Ocampo, seorang dari Philippines yang memang bergerak dengan kegerakan The Call. Dan sejak saya ketemu dengan Jerome 2005 di Jakarta, Transform World, dan dia bicara banyak hal, saya ingat dia harusnya tuh pulang, tapi somehow saya bilang, ini Sabtu, can you speak to my youth? Waktu itu tuh saya tuh pimpin youth gabungan, ada 8 youth daerah Sudirman. Saya sama Pastor Billy, we pastoring them, waktu itu 2005 itu, dan akhirnya dia setuju to stay. Dan dia cuma ceritain mengenai what's happen, yang dia lakukan di Jesus Revolution di Filipina. Waktu ada 100,000 anak-anak muda kumpul, dan dia tutup dengan videonya gimana para ayah, para pastor itu cuci kaki anak-anak muda, leaders anak muda. Dan waktu dia video itu datang, wow, everybody crying. Tanpa saya tahu, my dad and ada 2 elders lain, wakil-wakilnya Pak Niko itu ada juga di situ. Mereka lihat dari belakang. Dan saya ada di situ, saya, ada Pastor Billy, ada Pastor Michael Tumiwa, anaknya Pak Dani Tumiwa. Kita bertiga, we are leading that youth kan. Tiba-tiba ayah saya ini jarang mau maju lah gitu-gituan. Ayah saya ini maju langsung ke Jerome, bisikin, I want to do that to my son. Gitu. Jadi malam itu saya ingat papa saya yang gak pernah profetik banget dengan 2 elders yang lain, cuci kaki kita bertiga. Langsung. Di depan anak-anak Di depan anak-anak itu. Mereka bahkan kissing our feet, and we just feel,
my God, this is happening. And since that night, itu kayak Jerome deposit something in my spirit. Dan akhirnya singkat cerita, saya diundang ke Baguio di Philippines untuk datang ke salah satu conference Jesus Revolution-nya Jerome. Tanpa saya sadari, saya datangnya agak terlambat sehari dari tim. Saya dijemput dari hotel karena perlu 5 jam naik itu. Saya dijemput di hotel saya jam 3 pagi. Dan saya nggak pernah lupa, di van yang gede itu cuma ada 3 orang isinya. 2 dari Amerika, saya dari Inggris. And those 2 adalah Lou Engle and JC Engle. Come on. Saya bilang, waktu saya lihat, my God, Lou is here. Lou is Lou. Dia rangkul, walaupun dia nggak tahu saya. Yeah. Pak dia bilang, bro, I'm so tired. Aku jet lag dari Amerika, dia mau tidur. Saya juga tidur di bangku yang itu kan big fan ya. 3 jam setelah kita tidur, tiba-tiba Lou itu bangun. Dia teriak, Andy, come here. Saya bilang, saya kira dia kenapa? Ini di dalam van. Di dalam van. Come here. You have to get this mantle. Kamu harus dapat mantel ini. Dia peluk saya, dia bilang, Lord, the call Indonesia. The call Indonesia is coming. Dia peluk saya tuh sampai gemeter kan, saya bilang, apa sih maksudnya nih? I never been to the call. Dan akhirnya waktu saya dia doain, udah dia tidur lagi. And I remember dia bilang, kamu datang ke Nashville 7/7 Juli 2007. Wow. And I was in Nashville. Waktu itu, waktu saya lagi doa di tengah-tengah The Call Nashville, Tuhan kasih tanggal 18 Agustus 2008. Which is Monday. Dan no way 18 gak pernah libur kan? Gak pernah libur. Tapi ya udah. Tapi waktu itu saya sampaikan ke Lu, God gave me 18 August 2008. Lu bilang, wah, it's gonna be so tough because mereka akan adain juga di DC tanggal 17 hari Sabtunya 16 Agustus. Akan so tight untuk sampai ke Indonesia gitu, Lu bilang. Tapi okay, let's try. Nah, saya didoain, prepare. Begitu saya sampai di Indonesia, the government announced 18 of August is holiday. Wah. Karena somehow mereka 17-nya itu adalah minggu, jadi seperti yang tahun ini nih. Tahun ini kan juga kan 18 dibuat cuti bersama. Iya, tapi waktu itu dibuat holiday. So that's a sign. Singkat cerita, the call Indonesia happens. 5 stadium in one day. 5 stadion. 5 stadium in one day. Jadi kita ada di Batam, Medan, Ujung Pandang, Surabaya, Bandung, terus baru Jakarta. Waktu itu. Jadi Jakarta dan 5 stadium. Bersama-sama pasar atau you jump from one stadium to the next? Saya tetap stay di Jakarta because I'm the host of Jakarta. Tapi pembicara dari the call itu muter. Jadi kayak Cindy Jacob, Medan dan Jakarta. Ada beberapa lain kayak Cean, I think Batam and Jakarta. Semua karena yang lain tuh cuma pagi sampai after lunch. Oke. Semua diharapkan by the end of the night udah kumpul di Jakarta semua. Wow. So Jakarta the call 9 a.m. to 9 p.m. Jadi tim yang keliling itu diharapkan by malam itu mereka udah kumpul mereka semua. Udah kumpul, all the speakers yang dari The Call International itu kumpul akan ada di situ. Dan saya ingat banget kok. Kita ada namanya Repenters Walk jam 6 paginya. Register cuma 1,000. But that morning tiba-tiba show up 11,000 orang. Dan itu panjangnya 3 kilometer. Masih bisa dicek, ada jejak digitalnya di The Call 2008. Orang kita jalan tuh 3 kilometer. Sampai polisi minta, walaupun itu hari libur, tapi you have to cut it short karena buat macet di daerah Senayan. Dan anak-anak itu kita ada plaster merah ya sesuai trademarknya The Call. Ini bukan protes tapi it's a silent walk. Lebih ke dalam, pertobatan ke dalam. Yang live band itu kan Pastor. Tapi kita nggak terus live karena kita not against, waktu itu bukan against abortion, tapi untuk berdoa untuk nation. Dan setiap kali kita harus berhenti, anak-anak itu cuma kneeling down di aspal yang panas.
and they just crying for Indonesia. Man. And well, di tengah-tengah itu ada something yang anak-anak itu begitu penuh stadion, tiba-tiba saya dapat telepon dari sekretariat. Saya nggak harus pindahin anak-anak yang ada di rumput keluar karena akan dipakai pertandingan bola. Somehow there remains communication. But itu udah hampir sore untungnya. Jadi I have to move back all untuk masuk ke tribun. Dan itu sempat jadinya anak-anak akhirnya pulang karena terlalu jauh antara panggung dengan mereka. But at least I think, the topnya 45,000 yang datang, yang stay sampai jam 9 sekitar 7,000 waktu itu. Dan puji Tuhan sejak itulah mulai konsistensi saya terus sampai hari ini. Dan waktu diberi kesempatan untuk memulai satu komunitas gereja, maka kata grow itu yang saya pakai karena that's all begins. That's your calling. That's my calling. Generation, revival, and worship. You know, Pastor, dari tadi you were speaking, saya kayak nangkep ada resep kebangunan rohani yang waktu itu Pastor alami. Ada worship, ada pertobatan, tapi ada kesatuan. Dan the call gak bisa terjadi waktu itu kalau grow belum bergerak. Yang tadi Pastor cerita di awal-awal di Padang, di Medan. Because of that, kayak Tuhan bilang, I found you faithful. Kamu setia dengan perkara yang kecil. Sekarang God used Pastor Andy and the team at that time untuk bekerja sama dengan seorang nabi dari Amerika yang membawa pesan pertobatan lewat doa dan puasa. Dan kita lihat bahwa the call Indonesia at that time yang harus dilakukan oleh pertemuan itu, sowing the seed, pertobatan, the declaration. That's setting the history untuk apa yang Tuhan akan lakukan ke depan gitu. Tapi then from there itu bergerak lagi, nggak cuma pertemuan sekali-sekali, nggak cuma numbers, tapi then pastor mulai bergerak di dalam gereja lokal yang sekarang bicara tentang bukan hanya orang-orang diselamatkan, tapi mereka ditransformasi, mengalami reformasi, dimuridkan, dibina, dididik. Pastor bisa cerita nggak in this podcast apa yang akhirnya Tuhan lakukan dan bicara kepada Pastor Andy when you need to make the shift as a revivalist to now become a pastor sebagai bapak yang perlu meregenerasi. Iya, karena ini udah mulai masuk ke Pastor Andy punya regeneration journey kan ini udah mulai membangkitkan the next layer, you're imparting. Jadi dari tadi saudara kita bicara dengar dari Pastor Andy, this is what happened, apa yang terjadi di masa lalu. Betul. Dan sekarang kita masuk ke masa sekarang bahwa harusnya apa yang terjadi di masa lalu nggak stop. Iya dong Pastor Andy. Harusnya justru sebagai bapak kita akan sangat bangga ketika anak-anak rohani, anak-anak kandung meneruskan. Bukan malah dikekep gitu Pastor. Meneruskan begitu loh. Dan apa yang Pastor Dio katakan, kita berdoa Tuhan akan kasih kepada kami dengan apa yang dipercayakan the same grace yang Tuhan kasih ke Pastor Andy. Karena apa yang di hati kami juga we wanna bring ada doa repentance ke kota-kota. Jadi ternyata patternnya yang kita lakukan hari ini it's not new. Ya, seperti kata Alkitab, di kitab tidak ada yang baru di bawah langit. Makanya kita perlu belajar the wisdom from the old. Kita perlu dengar hikmat dari yang senior. Kenapa? Karena mereka udah lakukan. Dan kita nggak bisa take credit bahwa this is our idea, this is udah terjadi. Udah terjadi. Kita cuma melakukan bagian kita di musim kita. That's gitu. Right. That's why in this podcast I want to honor my pastor, actually Pastor Billy yang dari dulu become bumper buat saya, buka jalan buat saya. And I want to honor him so much karena dialah yang pertama believe on the vision. Sampai memang pada satu waktu Tuhan izinkan saya untuk memulai satu gerakan, mulai satu gereja. Ya tentunya mulai dari concern seperti ini. Di Alkitab kan banyak referring satu masa kejayaan seseorang atau ministry dengan in the days of Noah, in the days of David, in the days of Billy Graham, in the days of Benny Hinn, in the days of Pastor Nico di Karsa dulu, orang selalu kan selalu refer to that gitu loh. That's why itu yang tiba-tiba concern itu mulai muncul dalam hidup saya. Saya nggak mau cuma dibilang
in the days of Billy, in the days of Andy, in the days of we need to really regenerasi itu harus dikondisikan, direncanakan, nggak bisa cuman dibiarin gitu aja. Dan sejak itulah saya mulai berpikir dengan mendirikan satu komunitas, saya bukan hanya melahirkan, but membesarkan gitu loh. Saya percaya revival adalah give birth kan. Kita banyak harvest orang baru. But it's criminal kalau orang cuma melahirkan tanpa membesarkan, tanpa memberi makan. That's why aku pikir wah ini kriminal banget. Lewat Grow dulu movement, lewat The Call, banyak anak youth muncul, banyak leaders baru muncul. But they need father's figure lebih lagi gitu loh. Makanya aku suka banget waktu aku lupa di mana ya, waktu Paulus bilang kepada Timotius ya, waktu apa Pastor, coba saya bantu. Just a second here. Sembari tunggu, tadi itu kata-kata Pastor ini bagus banget. Itu I'm still processing. It's criminal. Sebuah kriminal melahirkan tapi tidak membesarkan. Iya. Ya, kenapa kriminal? Maksudnya ya kayak kamu melahirkan bayi tapi nggak mau besarin. Iya, jahat. Actually itu ada deep meaning juga. Lu mau cuma enaknya, lu cuma pengen asiknya, membuahkan sesuatu, tapi yang kamu buahkan yang adalah karunia Tuhan, kamu nggak mau bertanggungjawabkan. Iya. Lebih capek ngebesarin loh. Iya. Oh iya. Iya dong. Iya. Amin, kita semua udah berkeluarga. 9 bulan dikandung, bikinnya cuman semalam, tapi membesarkannya bertahun-tahun. Dan itu bicara tentang faithfulness. Faithfulness nggak bisa males. Iya. Nggak seperti ini ya, 2 Timotius 1:6. I think this is 2 Timotius 1:6. Itu udah hampir habis. Paulus tahu dia harus kasih good message buat Timotius. Karena itulah aku peringatkan engkau Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Waktu saya mengobarkan karunia Allah ini, itu kan fan into flames. Fan into flames. Nah, jadi tugasnya Paulus ya waktu taruh menumpangkan tangan, seringkali kita pikir oke, receive fotokopinya gua, receive resepnya gua. Seringkali waktu kita impartasi kita pikir oke, receive me gitu loh. Receive how I do it. Tapi padahal dikatakan waktu aku menumpangkan tangan, sebenarnya aku cuman fan into flames. Aku sedang, bahkan kata aslinya fan into flames itu adalah anazopirein, yang artinya to kindle a new thing. Nah waktu aku baca ini, waktu itu tumpangan tangan, sebetulnya ada dua kata itu untuk memulai sesuatu yang baru sesuai kasih karunia Allah. Jadi yang kita lakukan waktu tumpangan tangan ke generasi berikutnya, don't expect you fotokopi diri kita atau cara kita, tapi rekindle atau flaming satu yang baru. Dan kalau namanya kasih karunia Tuhan, Tuhan yang kasih kan. Tuhan, kita nggak bisa maksa. Kalau Tuhan yang kasih bentuknya kayak apa, kita nggak bisa maksa. Dan disitulah mulai terbuka dalam diri saya, bahwa tugas saya bukan memfotokopi another Andy gitu loh. I think the world udah bosan banget satu Andy lah begitu ya. Udah banyak salahnya. But they need the new generation yang genuine banget. Tugas kita adalah menjaga api itu, mengobarkan kembali api itu, supaya mereka make sure mereka sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah mungkin kalau gitu gini Pastor, kita juga ngelihat one thing yang bless the both of us. Bagaimana Pastor Andy bersama pastoral team di Grow Community Church, the closeness, the family, anak-anak muda yang dibangkitkan, leaders. Kalau gitu Pastor, can you tell us apa yang Pastor Andy prophetically lihat ke depan in this mission of regeneration? Apa yang ada di hati Pastor Andy as a father ke depan? What will you do? Apa yang Pastor Andy akan lakukan? Arah ke depan proses regenerasi ini seperti apa? Dan apakah anak-anak yang sedang dibesarkan nih
Dan kita juga lagi ngomong tentang pemimpin-pemimpin baru yang lagi muncul, generasi muda. Pastor Andy lihat musim ke depan ini seperti apa? Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, regenerasi itu harus disengaja, ya. Regenerasi harus sengaja, harus direncanakan, harus dikasih deadline, harus punya timeline lah istilahnya. Kalau enggak, regenerasi cuma sekedar hanya omongan. Oleh sebab itu, makanya kalau di kita ada disebut dengan value GC 7.0, yaitu 7 years of leadership. Setiap 7 tahun, saya diberikan kemerdekaan sama Tuhan atau diberikan wisdom untuk menunjuk the new leaders. Dalam 7 tahun, saya akan angkat the new leaders yang lama bisa melayani lagi for 2 kali term gitu ya. Tapi paling tidak setiap leadership di gereja saya, mereka berpikir tidak boleh ada posisi yang tidak tergantikan. Setiap posisi harus ada generasi yang siap menggantikan. Come on. Ya itulah yang semangat itulah yang membuat bahkan waktu itu ada satu pemimpin saya yang saya bilang, weh bro, gak ada pengganti lu belum ada nih. Udahlah mungkin lu another period. Tapi dia bilang, dia tahu mungkin itu dia suka dapat satu kali lagi kesempatan, tapi Tuhan bilang no, kamu harus jadi pembina sekarang. Kamu harus mundur, gak lagi jadi ketua department. Dan akhirnya dia datang kepada saya, ada satu anak muda baru umur 27 tahun, dia bilang dia udah pantas, dia udah saya siapkan dia, and we pray, dan akhirnya become one of the youngest ketua departemen yang kita punya. Dan sekarang itu udah jalan 3 tahun sejak regenerasi itu, and that's so true. Anak ini bertumbuh menjadi leaders yang luar biasa, menjadi salah contoh bahwa tentunya nggak simsalabim, saya perlu kembali. Dan memang buat saya secara manusia, I prefer to stay yang lama aja karena mereka udah tahu selera saya, udah tahu. Dengan the new leaders, I have to start from zero again. Kenal Pastor Andy, kenalnya lagi. I have to attend all the meetings again. I have to kembali ya, mereka harus tahu like dislike-nya saya lah. Jadi itu yang tidak mudah. Tapi for the sake of regeneration, I have to do it. Dan itu adalah pekerjaan yang menyenangkan menurut saya, melihat sekarang justru orang-orang yang tadinya mulai dengan kita sejak kecil, sekarang udah jadi pemimpin. That's a joy. That's something yang gak bisa lu beli deh. Wow. Ngerti banget. Itu walaupun capek tapi you sleep smiling lah. Iya. Karena itu hati Bapak. Iya. Lihat anak itu naik tuh and become someone. Dan mungkin lebih baik daripada kita. Iya. So true, bro. Gak ada orang bilang, kok Andi gak insecure ya? Even ini ada satu ya, salah satu wakil saya akan sebut namanya lah. Dia gede kepala kalau gitu. But he spoke very good. I mean like, dan setiap kali waktu itu dia mulai secara rutin bicara di hari Minggu. Dan viewersnya melewati apa yang viewers biasanya kan ya, sebagai senior pastor, sebagai lead pastor, saya paling banyak lah karena jemaat kan catat segala macam. But waktu wakil saya ini mulai khotbah, it just passed my viewers ya. Anak saya mulai bilang, Dedi pasti mulai jealous ya, Dedi pasti mulai cemburu kan. Tapi saya mau tanya pada diri saya, is it true? No at all. Malah saya merasakan bahwa pertama, I did a good job. Karena saya tahu sedikit banyak saya invest pada hidupnya. Saya berikan correction pada waktu dia, the day one dia mulai khotbah, saya ajak dia ngomong, saya mulai kasih feedback, kasih masukan. Dan yang ketiga, saya bilang, saya paling nggak saya punya candidate yang bisa gantikan saya. So for me, selalu kebahagiaan tadi kalau lihat ada seorang yang, terutama anak sendiri, can do better and jump higher than us. Gitu. Wow. Saya penasaran karena awal kita ngomong soal revival. Ini pertanyaan saya genuine. Saya kita ngedenger ya tahun 2008, 2005, 45.000 orang at the peak. Berapa belas ribu jalan kaki, 3 kilometer repentant walk. Maksudnya
apakah kita membutuhkan seorang another Ko Andi Cokro maksudnya untuk this generation, atau what do you see? Tadi kan berbicara generasi di gereja lokal. Cuman kalau kita mau tarik ke revival, ke depan ini revival apa yang Pastor Andi lihat maksudnya? Betul. Oke, ya, apakah saya setuju dengan nama faceless, nameless. Malah menurut saya di akhir zaman ini malah makin faceless, nameless karena semua akan kegerakkan orang-orang kudus. Kayak Avengers nih, nggak cuma satu superhero. Semuanya. Ini semua akan muncul gitu loh, banyak begitu loh. Saya percaya banget sih. Tapi gini, let's POV kita harus beda, bahwa revival bukan event. Revival itu bukan cuma stadion. Tapi revival is constantly hungry for God. Bukan cuma evently, bukan cuma nakal, tapi constantly. Kita harus bangun satu rasa. Sehingga worship itu salah satunya kenapa saya suka worship, karena worship adalah lifestyle of cara kita gaya hidup bergantung sama Tuhan. Like bukannya kita nggak pede sama apa yang pada kita, tapi Lord, without you I cannot do anything. Jadi gaya worship yang benar adalah depend on God, yang benar-benar seeking the Lord more than anything, yang bilang Tuhan, kalau Tuhan nggak ada sama saya walaupun aku punya semuanya kayak Musa dikasih tanah perjanjian, dikasih malaikat, dikasih buku kehidupan, tapi dia bilang kalau if you don't walk with me, I will not leave this place. That kind of mentality or rasa hungerness yang genuine, itu yang harus kita kembalikan sih sebetulnya. That revival has to be back again. Dan berarti apa yang Pastor Andi katakan, bahwa ada kebangunan rohani yang terlihat, ada kebangunan rohani yang mungkin tidak begitu terlihat. Yes. Kita masih tetap memerlukan big events kalau Roh Kudus bekerja secara spektakuler, karunia-karunia Roh Kudus, hati orang-orang yang berkumpul, karena ada komponen berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama. Tapi waktu itu ndak ada, tapi orang-orang mencari Tuhan, gaya hidup berubah, rumah tangga pulih. Itu revival. Orangnya mau melayani, orangnya mau berkarya bagi Tuhan. Nah, Pastor Andi bicara, karena ini kita mau ngomong nih Pastor, I want to ask you a question. Nah, karena kita lagi ada di dalam musim kebangunan rohani, kita tentu sedang melihat percikan-percikan api, hal-hal yang memang adalah kedaulatan pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita pun menjaga api kebangunan rohani itu dengan haus, lapar akan Tuhan, terus mengejar Tuhan, dibawa kepada kedewasaan. Pastor, kenapa Pastor ganti nama Grow Center Church dari Grow Community Church? Kebalik. Dari Grow Center ke Grow Community. Dari Grow Center ke Grow Community. Yes. Nah, karena saya nangkep ini, berarti ada sesuatu yang Pastor mau terapkan. Dan ini bicara tentang how to sustain the revival nih. Bagaimana menjaga kultur kebangunan rohani. Can you tell us, Pastor? Well, sebenarnya dimulai bukan karena hikmat banget ya. Dimulai dari pengalaman yang agak gak enak sebetulnya. Waktu gereja saya dipaksa pindah gitu. Dipaksa pindah oleh gereja lain pula gitu ya. Sempat saya shaking, toss into the water but not drown. Sempat questioning God ya, apapun ya. Bayangin dalam waktu 6 bulan saya harus cari tempat untuk move 4,000 people. It's not easy. 6 bulan mesti pindahin 4,000 orang. Gak mudah loh itu. Bayangin cari tempat mana yang tapi disitulah akhirnya Tuhan bilang, ganti nama gereja kamu. Kalau Grow Center dulu adalah mungkin kayak apa ya, kayak fitness center, kayak headquarters. It's become like, that's why when your building diambil, lu ngerasain the church gone. Maka Tuhan bilang, tapi ini kan yang Tuhan mau adalah komunitas. Tuhan yang mau adalah community, bahwa church is about people. Manusia akan kembali grow gitu katanya. Kembali is all about human, yang punya perasaan, punya needs, punya anak, punya orang tua, punya seasons of life yang bisa berubah-berubah. Sehingga you have to know them. Ya, jadiin komunitas. That's why saya akhirnya waktu saya overcome, akhirnya satu titik saya bilang, I have to rise up, wake up. Saya bilang waktu saya umumkan ke gereja, yes we have to move. Kita sedang berdoa untuk mencari tempat. Waktu kita sepakat as a community,
tempat yang baru yang namanya Pondok Indah Mall ini, istri saya bilang adalah seperti pintu yang berabad-abad tertutup. Come on. Kita coba masuk ke PIM sejak 10-15 tahun yang lalu. Dulu sudah pernah. Kita sering berkali-kali, bahkan banyak gereja mau masuk ke sana, tapi Pondok Indah Mall tertutup karena pernah terjadi bad experience di masa lalu dengan gereja, sehingga hampir 22 tahun mereka, sejak saya hitung dengan pastor yang terakhir pernah di sana, 22 tahun Pondok Indah Mall tertutup. Nah, waktu kita sepakat, waktu kita mulai doa, kita cari gedung, nggak ada gedung yang dapat dengan kapasitas yang begitu besar. Tapi tiba-tiba tuh saya lihat Pondok Indah Mall, saya bilang sama istri saya, why don't we try? Kita nggak coba aja untuk ke sana. Dan waktu kita sampai ke marketingnya kebetulan adalah orang gereja juga. Dia bilang, we have been waiting for you, katanya. Come on. Dia bilang, ternyata ditunggu. Kita dengar gereja pastor sudah, tapi kok gak kesini-sini gitu. Padahal jaraknya cuma 10 menit kan dari yang tempat yang lama, dari Gandaria City. Dan dari situlah mulai diskusi kita. Mulai ngobrol. Wah, mulai tempat yang gak layak. Tempat kita pertama ditaruh cuman dikasih 300 orang. Terus saya bilang saya bilang, mau berapa puluh kali nih saya kebaktian. Mulai 300 dikasih ke 500. Dan akhirnya kita dapatkan sekarang 800 kapasitas yang which is lebih kecil dari tempat yang lama. Tapi ya puji Tuhan. Hari ini kita melihat sesuatu yang mata belum pernah lihat. Belum pernah telinga ini dengar. Kita malah grow. Malah it become the story of proses growing kita yang kita nggak pernah, bahkan orang-orang mall itu nggak pernah lihat waktu kita adain Christmas Eve, bahwa sampai 3 lantai orang harus ngantri di atrium itu penuh dan so full. Kita buat 3 kali kebaktian, ribuan orang pulang dan banyak grace of God. Yang saya katakan semua ini karena Tuhan, dari Tuhan, dan hanya untuk Tuhan sih. Tapi itu dimulai dari berani percaya bahwa ada satu kehendak Tuhan yang lebih besar yang akan terjadi di depan gitu. Sorry, out of topic, but saya senang sekali salah satu filosofi pelayanan. Saya nggak tahu ini apakah filosofi pelayanan keluarga daripada Pastor Andy dan Om Awing atau dari gereja. Cuman mereka bow down to the old place. Say thank you. Maksudnya mungkin bisa jelasin. Cuma aku lihat itu tuh itu jarang loh di Indonesia. Maksudnya berterima kasih, tempat ini sudah serve us well for several years, beberapa tahun, dan sekarang kita udah pindah. Thank you. Jadi kita adain waktu itu apa namanya ya, acaranya apa sih itu? Kayak perpisahan atau an honor, waktu Sunday service itu kita an honor for bukan honor, tribute to Gandaria City Hall, to GC Hall. Jadi kita selain menceritakan all the stories, all the histories, tapi kita juga mau thanks all the securities dari mall kita. Kita all the vendors yang bantu kita selama 13 tahun ada di sana. Kita undang pemilik mall untuk datang, kita undang manajemen, and we honor them, ya. Karena mau nggak mau mereka yang membuat kita satu season kita bertumbuh juga. Jadi that's really yang buat kita diajar oleh sebetulnya bukan my family, tapi I think the Bible belajar mengenai the culture of other, ya. Kita harus menghormati, bahkan we choose to honor others daripada untuk mencintai dan menghormati orang lain. Gitu. Dan itu kelihatan banget gitu. Banget. Dan Pastor Andy just said the word, because tiba-tiba lagi ngomong tadi, Pastor, apa yang Pastor terapkan di Grow adalah sebuah culture. Dari center to community, but yang diterapkan culture. It's a kingdom culture. I know. Bahwa yang diajarkan itu adalah kultur. Dan ternyata waktu keadaan yang sangat nggak enak, dalam waktu 6 bulan Tuhan menyatakan kemuliaannya, mujizat terjadi,
apa yang kelihatannya seharusnya menghancurkan, malah Tuhan putar balikan. It's like a fresh wind is blowing the sails of Grow Community Church. Bener banget sih. Ombak angin boleh datang, tapi kemampuan nahkoda untuk mengatur layar, untuk menangkap momentum. That's it. Dan Pastor Andy tadi ngomong berkali-kali bahwa Pastor Andy sempat berkata, Tuhan, what's happening? Pasti rasa bertanya-tanya ada, sakit ada, kesel ada. Tapi Pastor Andy decide untuk overcome, bangkit, bahkan Pastor memaafkan. And you show the example of Jesus. Actually, that's why I thanks God. Saya bilang sama jemaat saya ngucap syukur loh bahwa yang gantiin kita di tempat yang lama bukan klub malam, bukan jadi tempat dugem, tapi another church. Let's give thanks bahwa pekerjaan Tuhan tidak berhenti di Gandaria City. That's why waktu gereja itu mulai dan di TikTok sempat terjadi perdebatan ya di kolom netizen dan saling menyalahkan, saling membela. Aku baca itu. Saya bilang ke jemaat saya that Sunday, saya bilang please stop talking bad karena let's show church can collaborate. Let's show to Indonesia bahwa gereja ini bukan sekedar cuman venue gitu ya. Jadi itulah yang saya langsung bilang, toh saudara kita bersyukur sudah di tempat ini. Dan yuk tunjukin sebagai gereja yang dewasa, gereja yang percaya sama kehendak Tuhan. Let's move on. Move on. Dan we enjoy our time walaupun sekarang udah kayak kamar kos ya. Karena sesek, waduh, kayak lemari di sini, microwave di sini, semua everybody so. For the listeners, kalau mereka mau visit ke GEC yang di PIM itu kemana ya, Pastor? Paling gampang ke food court PIM 3, cari kopi kenangan. Nah, di sebelahnya ada tulisan Grow. That's it. That's the easiest. Lantai 3 food court, kopi kenangan kanan. Nah, tuh nih Pastor Dio. I know kita udah gak kerasa ngomong udah bersejam. Pastor Andy, dari kata regenerasi, apakah Pastor Andy bisa bilang bahwa regenerasi sedang terjadi di gereja Tuhan? Atau we are having a problem, banyak gereja cuma ngomong regenerasi, tapi regenerasi kayaknya lagi gak terjadi karena banyak orang yang ternyata post-power syndrome, atau bahkan anak-anak muda yang gak mau untuk rise up, untuk mulai mengambil posisi. Jadi dari kata regenerasi, karena judul episode ini adalah tidak ada lintas generasi tanpa regenerasi. Nah jadi Pastor Andy lihat ini di kondisi gereja sekarang, what's happening with regenerasi? Atau gini, Mike Dio, yang paling sure di dunia ini adalah jadi tua, ya. Yang paling nggak bisa didinai adalah jadi tua. Growing old. Jadi itu yang pertama ya, saya setuju dulu kita semua. That's right. Kita nggak bisa keep the old to stop gitu. Semua akan menua, semua akan selesai pada akhirnya. Nah, sebab itu tergantung kita melihat regenerasi ini. Nah, kalau regenerasi cuma dilihat sebagai replacement, maka susah. Artinya, gue akan di-replace. Gue akan kayak spare part tua dibuang gitu, replace. Selama kita lihat regenerasi cuman penggantian posisi, penggantian orang, maka akan susah. Maka saya pinjam Pastor Howe dari Heart of God bahwa regenerasi adalah reinforcement. Di mana semakin kuat sebetulnya hikmat yang tua dengan kreativitas yang muda bersatu. Sehingga itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, sebab itu makanya kita harus mengculturekan atau membudayakan namanya regenerasi seperti kayak kita punya anak. Makanya gereja harus jadi home. Itulah saya punya filosofi di Grow. Can church be home? 4 hal mengenai home yang saya ajarkan adalah kata H, yaitu honesty. Can we be honest to each other? Bisa nggak pastor jadi honest, jadi jujur, terbuka satu dengan yang lain. Kita nggak pakai topeng, kita nggak munafik. Hari-hari ini banyak orang kan jaga di luarnya seperti kuburan yang putih, tapi dalamnya seperti tulang yang nancep. Banyak orang kan zaman inilah banyak orang filter generation kan. Yang penting di luarnya bagus. Nah, can we be honest? Yang kedua adalah can we give opportunity di home? Setiap orang dalam rumah punya kesempatan. Kesempatan mulai dari cuci mobil sampai nyetir mobil. Tapi harus dimulai kan
cuci dulu dong artinya. Dah daripada kita sibuk mengenai kapan opportunity gua datang, siapkan mereka waktu opportunity datang mereka udah siap. Jadi jangan sampai waktu maaf lo kitanya udah nggak bisa, kita udah tua, kita udah sakit baru sekarang lo nyetir. Ya mana bisa. You never teach them how to drive. Ya cuma agar nunggu mereka nabrak aja gitu. Jadi selama mereka ada, mulai dari nyetir mobil, dari nyuci dulu, mulai dari nambel bannya dulu, mulai dari sampai akhirnya nyetir mobilnya. Yang berikutnya adalah aim. M adalah mistake are normal. Ya, bukan berarti aku menghalalkan kesalahan. Tapi daripada kita saling mengungkit kesalahan, siapkan mereka supaya nggak salah, gitu, supaya mereka nggak jatuh. Sibuklah untuk disciple them supaya mereka nggak jatuh gitu. Kalau sampai jatuh pun, angkat mereka kembali. Dan home yang terakhir adalah biar rumah menjadi the end of journey. Rumah adalah tempat kita pulang dengan aman. Dan siapkan rumah yang kekal buat generasi ini. That's my philosophy of regeneration sebetulnya. Bring them home. Come on. That's a good ending statement for this episode. Bring them home and just prepare your church. Siapkan gereja saudara untuk menjadi rumah. That's true. That's deep. Bring them home. Orang-orang yang sekarang udah mulai benci gereja, come back to the house of God. Orang-orang yang udah meninggalkan nilai-nilai kebenaran, come back to your home. Orang-orang yang udah hanya memikirkan yang sementara, come back to the mindset of your eternal home. Amen. Itu sekarang yang orang lupa bahwa kita ujung-ujungnya kan eternal home. That's it. Gitu. Ngapain kita berantem di dunia ini yang kita hanya sementara? That's it. Ngapain? And we thank God bahwa Grow Community Church dengan apa yang dialami menunjukkan once again, like Pastor said, bahwa gereja bukan lokasi tempat. It's not that. It's the people. It is the people. So true. Wow, so good. Oke, saudara. Sejam. A powerful hour. Man, nggak ada lintas generasi kalau nggak ada regenerasi. So true. Alright, well, thank you. Sama-sama. Pastor Andy, thank you so much. Thank you. So blessed. Thank you. So, saudara, I hope you are blessed. Yes. Saya nggak tahu kelihatan apa nggak, cuma dari tadi saya menahan air mata 20 menit pertama. I just felt the presence and the anointing. Thank you Ko Andi untuk menjadi bapak buat generasi. Amen. I think because like what you said, because Pastor Andy yang lagi bicara di Dio Mike Podcast is a father and who carries the anointing. I think kita nggak banyak lakukan ini in any episode. But I think Pastor, you need to prophetically release your blessing. Can you please do that? All right. All right, guys, let's pray. Amen. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan di akhir zaman ini. Waktu Kau kasih pesan buat Maleaki bahwa hati Bapa akan kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. So Lord, we just welcome you, the Spirit of Father. Roh Bapa itu kembali Tuhan. Amin. Aku berdoa saat ini, biarlah di tengah generasi yang hilang, generasi yang nggak tahu jalan pulang, Engkau yang sedang mencari mereka. Yes, Lord. So bring back the generation home, God. Karena aku berdoa biarlah hati gereja kembali untuk anak muda. Terima kasih ya Bapak, kami akan melihat bukan hanya generasi yang excited pulang, tapi generasi yang militan, generasi Lord. Yang suka doa intim bukan karena harus, tapi karena mereka ngalamin Tuhan. Terima kasih. Bring back the Jacobs supaya jadi Israel ya Tuhan. Bring back home. Terima kasih Tuhan. I bless them in the name of Father, Son, and the Holy Ghost. Amen. God bless you guys. Alright guys, so see you in the next episode. God bless you. Do DM us for any comments, questions, and thoughts. Alright, God bless you. God bless.